Bang Ezra mau ngobrol-ngobrol soal apa nih? Iya, ngobrol-ngobrol yang kemarin ada teman-teman dari sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman media sudah menghubungi saya, kuasa hukum dari Ibu Lady. Terus kita menanggapi secara itikat baik untuk apa dari pertanyaan dari teman-teman media. Nah, kita adakanlah acara ngobrol-ngobrol ini, gitu ya. Dan mungkin bisa pertanyaannya yang sejuk-sejuk aja supaya lancar-lancar aja gitu prosesnya, jadi nggak terlalu gaduh gitu ya. Kira-kira seperti itu kali. Mungkin Bang Ezra kan dipilih secara langsung sama Ibu Lady sendiri untuk menangani kasus ini. Mungkin kasusnya seperti apa sih? Apakah memang ada arah perceraian atau seperti apa sih Bang Ezra? Ya pastinya kita kan dihubungi sama Bu Lady. Singkat cerita konsultasi bersama tim saya. Di sini ada Ricky, di sini ada Joki. Kita ketemu di Hotel Mulia waktu itu. Kebetulan kita ada acara di Hotel Mulia bersama tim kantor. Bu Lady datang, cerita. Sehabis itu tanda tangan surat kuasa. Sehabis itu ya konsultasi lah tentang bagaimana cara mengajukan perceraian ataupun dampak-dampak perceraian apa. Intinya sih gitu sih. Berarti tidak menutup kemungkinan ini bakalan menjadi ajuan permohonan gugatan ya Pak? Iya, surat kuasa untuk mengajukan sudah ditandatangani oleh Ibu Lady di tanggal 23 Juni. Cuman kemarin kan ada libur lebaran dan segala macamnya, hari raya. Jadi posisinya kita pelan-pelan tapi pasti. Gitu. Kapan Pak? Rencananya kapan Pak? Mungkin kita nggak gerasa gerusu lah untuk mau kapannya segala macam. Pastinya kita akan kabari, tapi nggak membuat gaduh lah pokoknya. Intinya gitu. Bang, tekad Bu Lady sendiri, Bang, tekad Bu Lady sendiri akhirnya bulat untuk belum, ini kan masih proses. Yang penting kita tanda tangan surat kuasa dulu, pelan-pelan dipikirkan matang-matang dari Bu Lady-nya juga. Apa akibatnya, apa dampaknya terhadap anak. Nah, habis itu kalau sudah selesai baru kita ajukan. Jadi kita masih wait and see lah gitu. Tapi kalaupun secepatnya kita ajukan cepat juga. Bisa lah. Jadi ini masih menunggu. Bang, dari pihaknya Bang Lady sendiri kan pengen memperbaiki Bang, pikir rumah tangga. Kalau dari pihaknya Bu Lady sendiri mungkin ada kemungkinan untuk rujuk nggak sih Bang sebenarnya? Kalau untuk rujuk atau enggak mungkin yang ngejalanin kan Bu Lady nih gitu ya. Kalau kita kan diminta untuk mengawal apa sih langkah-langkah hukum ke depannya dari sisi perdata atau sisi pidana atau bagaimana, itu kita kawal. Tapi kalau untuk yang menjalani kan Bu Lady ya. Jadi mungkin tanya Bu Lady, dan mungkin dari kewajaran dan kelaziman dari yang udah terjadi di podcast mana-mana kan teman-teman juga bisa tahu gimana, apakah itu bisa dilanjutkan atau enggak ya. Kita lihatlah ke depannya nanti. Bang, Bu Lady cukup terpukul nggak ketika tahu dari salah satu podcast itu Bu Lady sangat terbuka bahwa dia mengakui akan semua hal ini. Jadi kan kejadiannya itu udah lama kan ya, yang apa yang ini intinya saya mengulang di spill yang udah disampaikan Ibu Lady juga. Jadi kita koridornya di situ, kita udah sampaikan, Bu Lady sampaikan itu udah berlangsung lama. Jadi kalau bahasanya terpukul atau enggak, menurut saya sih ini pendapat pribadi, ya menurut saya pastilah gitu ya. Tapi ini udah lama kok dan berulang-ulang kan. Jadi ya berjalan gitu aja sih sebenarnya. Sampai detik hari ini ketika podcast itu ada pengakuan yang dimaksud mungkin teman saya itu Bu Lady itu akhirnya tahu dengarnya pengakuan gimana dan kondisi saat ini gitu loh. Oh, kondisi saat ini kan kondisinya udah dari berangsur-angsur makin kuat gitu ya. Mungkin dari awalnya kan Bu Lady ini udah kalau di podcastnya yang lain-lain kan udah 3 kali. Nah ini mungkin udah semakin kuat lah, namanya Bu Lady udah kayak pejuang ya, bentukannya nggak semua wanita kuat ngejalanin itu semua. Tapi dari Bu Lady sendiri pasti kan dengan kejadian ini nggak mungkin diam aja dan nggak mungkin bisa dibilang sakit hati, kecewa ya. Tapi kalau untuk betul-betul memastikan itu ada ya untuk perceraian itu Bang? Pastinya semua wanita kalau ditanya siapa yang kuat sih kan gitu ya. Kalau ditanya pasti timbul pikiran mau cerai lah, mau rujuk, banyak pasti pikiran. Nah cuma ini karena udah berulang dan lama, jadi ada tekad lah hubungi pengacara kan gitu bentukannya. Jadi kita kasih konsultasi dulu gitu, nggak langsung serta-merta kita cepet-cepet langsung ayo gugat langsung hari ini, enggak gitu, karena ini kan ada anak, jadi harus diperhitungkan matang. Berarti ini bahasa berulang sudah beberapa kali ya Bang? Ya kalau bisa dilihat di podcast-podcast lain kan udah disampaikan kan ya, udah berulang ya.
di podcastnya apa Denny Sumargo dan lain-lain kan juga ada ya, dan situ juga bisa jelas dilihat kok, ini kan terbuka. Bang Ezra, mungkin kondisi Bu Lady sendiri sudah meninggalkan rumah bersama dengan Lady itu sejak kapan? Mungkin ada obrolan juga kemarin ketika ketemu di tempat ya. Nah, mungkin yang waktu ketemu itu karena kondisinya cukup apa namanya sembab katanya, dan juga memang apa namanya perilakunya kan kadang fokus kadang enggak gitu kan, ya wajar lah namanya wanita, dan kita juga nggak mau maksa nanya gitu kan gimana sih kalau orang lagi banyak masalah, terlihat banget lah letih dan banyak masalah, jadi kita nggak terlalu, saya nggak mau ke arah itu, jadi kita bikin obrolannya yang tenang, santai gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Ada rasa trauma dan udah sampai ke psikolog atau penanganan medis lainnya belum sih Bang dari Lady? Kalau mungkin ke pendeta pasti udah gitu ya. Namanya kan pasti sharing ke, karena agamanya Bu Lady Kristen ya, mungkin ya udah ke pendeta udah. Gitu kalau ke sekolah itu kita belum apa terlalu jauh lah kalau kita nanya ke situ sih. Bang, tapi sebelumnya Ini kan- sempat itu nggak Bang? Ibu Lady ini sempat konsultasi di luar tim Abang, maksudnya ketika ini kan proses pembiaran ya, karena udah berlangsung lama kan seperti itu. Ada sempat di titik sebelum sampai titik ini ada proses dia untuk pemberontakan ya, apakah sana atau pihak-pihak yang terkait? Pastinya udah di-spill, itu semua ada di-spill di apa namanya di media kan Pak ya, di situ. Nah cuman maksud saya saya melihat jarang wanita yang bisa sekuat ini. Jadi kalaupun dia udah mencapai titik kuat ini ya kita hanya bisa support gitu. Kira-kira seperti itu sih jawabannya. Bang, ini kan Bang, ini kan pihak Randy sudah mengakui dan sudah minta maaf. Dari pihak Bu Lady sendiri, ini nggak sih, pengen nggak sih sebenarnya pihak si S ini mengakui juga kesalahannya? Gitu. Kalau sekarang Bu Lady yang terakhir kemarin untuk acara ini aja kemarin bilang Bang Ezra kalau bisa sih yang santai-santai aja gitu, jangan terlalu gaduh, karena kan yang kita pertimbangkan adalah anak gitu kan, anaknya udah nanti gede 5 tahun lagi bisa juga lihat YouTube ini. Nah itu concern dari Bu Lady dan saya adalah supaya ini sejuk-sejuk aja, jadi nggak pengen merambat keluar ke oknum ini oknum itu. Toh juga nanti kan netizen juga tahu lah ini kan seperti moral justice lah ke depannya, kira-kira seperti itu. Tidak mau minta maaf, dia tidak menuntut si S untuk minta maaf. Mungkin sekarang Bu Lady itu banyak berserah, lebih dekat sama Tuhan lah, jadi fokusnya ke sana sih kayaknya. Kira-kira itu sih. Sebelumnya mereka sempat ada ngadain mediasi keluarga dulu nggak Bang? Mediasi keluarga yang mana nih? Mereka berdua ini, kalau keluarga besar sama Lady. Ya, kayaknya sama sama Lady. Nah, teman-teman media bisa bayangin kalau saya terlalu dalam begitu, takutnya namanya ngorek masa lalu ya gitu ya. Kan ini udah berulang-ulang kali kan dari tahun Agustus kalau nggak salah. Jadi dan udah 3 kali juga gitu. Jadi saya nggak nanya ke situ sih, tuh kan ya, nggak terlalu dalam. Mas, selain proses cerai, akan ada langkah hukum lain dari sejauh ini masih cerai yang konsultasi dengan apa? Posisinya kasus cerai, ya mungkin hak asuh anak, nanti bagaimana perlindungan anaknya dari secara pembiayaan nafkah, dan pastinya Pak Randy itu pasti sangat bertanggung jawab. Kami harapkan pasti sangat bertanggung jawab sebagai ayah. Ini sudah mungkin oleh Pak Sopo, Belum. Ini karena kemarin aja ini dari teman-teman media DM segala macam, aku info ke Bu Lady, kata Bu Lady udah gitu. Sebenarnya nggak terlalu rame-rame begini, intinya sih gitu. Selain konsultasi perceraian, apakah ada harta gono gini maupun perjanjian pranikah sebelumnya nantinya seperti apa Bang? Kayak sih pranikah belum ada ya bentukannya, ataupun gono gini kayaknya terlalu panjang sih. Ini fokus yang sekarang adalah gimana anak dulu, terus penyelesaian kasus ini yang sejuk-sejuk, tenang gitu. Intinya itu yang mau dicapai ya. Jadi Bu Lady juga jadi wanita kuat kan, dia yang belum tentu semua wanita bisa sekuat Bu Lady lah, yang saya itu. Anaknya sudah pengadilan mana Bang nanti Bang? Kalaupun jadi ya, ini kalaupun jadi gitu, kita nggak boleh mendahului Tuhan ya, namanya kalau ada ini kan ke Bu Lady atau Randy-nya gimana, ya kalaupun ada ya tempat domisili di PN Bekasi. Apakah anak yang kasus ini kan awalnya Bu Lady sempat cerita ada acara. Nah sekarang pun masih berlanjut gitu. Kayaknya masih ya posisinya. Itu seperti apa Bang? Cuman saya nggak terlalu nanya lah, tapi pasti ada. Gitu. Sama yang kayak kemarin. Seperti apa Bang? Yang mungkin yang kemarin diikutin dan segala macam, masih yang sama kok, masih yang sama. Ada WA gelap dan segala macamnya. Gitu. Masih di titik-titik itu aja sih, belum ada yang sampai bikin mencelakakan, belum. Gitu. Intinya masih tahap itu. Tapi kalau ada ancaman seperti itu kan artinya ada celah untuk proses secara pidana.
Kalau dilihat di sini sih Bu Lady kan menggantungkan hidupnya pasrah sama Tuhan nih, jadi ya lebih ke spiritual lah gitu ya, pasti Tuhan lindungin lah, intinya begitu. Kalau yang hasil ngobrol sama Bu Lady. Kalau boleh tahu kapan terakhir Bang komunikasi atau ketemu secara fisik antara Lady dengan Randy sendiri? Sama Randy. Sama Randy. Waduh, belum saya tanya lagi. Ini ngobrol ini aja ini lama nih. Tentang ini lo jangan ada preskon ya Bang, kalau macam tenang-tenang ya. Iya sih, ternyata rame begini. Kira-kira begitu. Mbak Lady ada yang bingung soal KDRT Nggak ada KDRT sama sekali. cepat bikin laporan terus dicabut. Yang di Polda ya, yang Januari waktu itu ya, itu kan kekerasan psikis ya. Waktu itu kan kalau nggak ini cerita juga itu kan lagi keadaan apa namanya hamil atau baru lahir gitu ya. Jadi itu hanya apa namanya ya namanya pengen dia minta maaf ke caranya apa gitu, namanya laki-laki kan gitu ya. Salah satu medianya adalah ya oke, itu kan udah cabut ya kalau nggak salah ya. Bang, ini lagi ramai juga yang boykot mereka berdua R dan S. Menurut abang sebenarnya dari pihak Mbak Lady? Kalau Mbak Lady sendiri sih sekarang belum ngurusin itu sih, untukannya dia lebih fokus gimana dia nanti mau berkarir, gimana nanti anak-anaknya, lebih ke arah situ sih, sama nguatin hatinya juga segala macem. Intinya gitu sih Mbak. Tapi udah nggak satu rumah ya Mas? Kalau masih satu rumah, nah kemarin juga sama pertanyaan itu, saya nggak mau berani terlalu pertanyaan apa namanya itu private lah. Gitu. Nanti kalau tanya emang kenapa Bang? Nanti kan ada repot. Nanti ada repot nanti. Kita anaknya Mbak Lady nanyain tentang ayahnya gitu kemana karena Kan mungkin sekarang masalah anak itu saya nggak terlalu panjang gitu. Tentang pasti nanyanya gimana anak nanti kalau udah gede, secara undang-undang perlindungan anak gimana. Terus nanti apa kewajiban ayahnya kalau ini. Jadi banyak apa namanya terukur gitu loh kalau mau melakukan tindakan. Jadi itu sih lagi tanya-tanya. Gitu. Jadi biar nggak salah langkah. untuk pihak Lady sendiri udah ada konsultan belum? Mohon maaf nih Bang terkait dengan melaporkan Shanas dugaan perzinahan atau perselingkuhan. Kayaknya Bu Lady nggak ini ya, orangnya lebih sekarang lebih dekat sama Tuhan segala macem. Tapi karena obrolan itu nggak ada sama sekali sampai detik ini. Jadi menurut saya kalau dari kita tim pengacara kan pasti pemikiran cepet tuh mau kemana Pak Hukum. Tapi sampai saat ini juga nggak, dan kita juga nggak mau menghembuskan itu. Termasuk kecewa nggak Bang dari pihak perempuan si S itu tidak muncul sama sekali maupun dia menggait satupun pengacara, karena dilihat baik yang cowok yang cewek dengan suaminya asik-asik aja gitu, mesra-mesra aja, cuek dengan adanya yang satu. Yang kedua sibuk dengan podcast sana sini, itu juga akhirnya membuat Mbak Lady geram juga. Nggak ada nggak itikat sedikit seperti itu Mbak Lady perasaan? Kalau geram atau enggak, sekarang Bu Lady setiap telepon atau gimana itu lebih kepada berserah sama Tuhan sih. Jadi ngobrolnya lebih ke spiritual banget sih bentukannya. Dan juga ya pastinya Tuhan gak tidur lah. Gitu ya. Intinya sih gitu, obrolannya auranya begitu kok. Auranya positif banget. Bang, ini kan setelah Mbak Lady speak up, misalnya beberapa kali bilang ada obrolan itu nggak Bang? Posisi yang itu ada sih, cuman saya juga nggak tahu ya, saya juga agak gaptek juga ya masalah Instagram gitu ya. Ada juga obrolan itu. Cuman kita nggak tahu juga kasih opininya, nggak di bidang saya lah gitu. Apa yang Mbak Lady sampaikan kalau ada obrolan? Obrolannya pastinya itu kan mau Bang Ezra ini mau aku tag tapi hilang apa namanya ya tag foto hilang lah kayak gitu. Coba dikirim lagi Bang linknya, kayak gitu-gitu aja sih, enteng-enteng aja tuh. Kira-kira itu kali ya, yang enteng-enteng aja lah obrolannya. Biar sejuk-sejuk aja. Hati kecil Lady untuk saya bilang memperbaiki semua, padahal kan pihak Lady sendiri kan bersikuku ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anaknya. Iya, Mungkin ada hal hati kecil karena anak-anak itu yang akhirnya mereka akan berdamai dan bisa membaiki. Kalau itu sih saya belum berani nanya ya, karena itu ranah private banget gitu. Jadi Bu Lady nanyanya ke saya tuh dari tim hukum juga, undang-undang perlindungan anak, akibat perceraian, anak itu nanti gimana, tentang nafkah si bapak, pertanggungjawaban bapak gimana, gitu-gitu tuh obrolannya. Jadi lebih ya menurut saya sih di area itu aja sih. Gitu. Aman ya? Aman ya? Nanti kalau dikabarin kalau emang mau ngajukan gugatan pasti dikabarin. Nah, posisinya itu Bu Lady kan punya urusan, punya anak 3 kan tuh ya. Bentukannya ada juga yang masih bayi kan, berapa 6 bulan, 5-7 bulan kali ya. Ya itulah salah satunya gitu. Ini aja sebenarnya nggak seramai ini nih ngobrolnya nih gitu. Bu Lady selalu bilang udah Bang jangan terlalu gaduh dan segala macam. Nah itulah kita apa namanya akomodir gitu. Tadinya pakai Zoom aja kan kemarin saya bilang kan.
Kira-kira gitu sih, karena kesibukan lain. Bang, boleh telepon Bu Lady? Ya kali. Kita ambil dia pada saat Saya hai aja dong, saya hai. Penasaran, Bang. dicapai itu. Coba saya tanya ya, untuk Anda ya. Lama balas, kadang lama Ini balas. udah podcast kemana-mana nih bang. Coba kita tanya, cuman setahu saya sih suka kadang lama balasnya. Telepon aja, Bang. Bilang aja bang. Jangan lah, kita harus menghormati gitu ya kan. Maksudnya ini kan klien, jangan langsung ya kan. Bilang media mau saya orang. Masa. Halo, saya juga. Tapi kan Tapi kan Lama pasti balasnya. Bukan banyak mikir sih, mungkin ya tadi kan yang habis konsultasi, oh ternyata ada begini, perlindungan anak begini, gitu kali ya. Bukan artinya dia ragu-ragu. Negatif, Bang. Positif negatifnya. Iya, ya harus dong dipikirin itu dong. Ya gitu. Anak-anak sendiri kan lain, Bang. Nah, belum ketemu sama anaknya. Intinya gitu sih, teman-teman ya, kurang lebihnya ya. Titip salam dan mohon doanya dari Bu Lady supaya bisa selesai dengan baik. Terima kasih juga untuk supportnya. Saya hello. Hello apa? Bang, ada batas waktu ketika berkas semua itu lengkap dan apa yang diutarakan dari Bu Lady itu ada batas waktunya. Nah, nggak ada batas waktu sih, makanya kayak mau ajuin besok, mau ajuin minggu depan, mau ajuin sebulan lagi nggak ada masalah sih.